Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan proyek berjudul Big Papa yang di dalam kelompoknya ada saya Ira Rahmawati sebagai moderator, Suherni Sukmasari, Intan, Aiska, Nisrina Putri, Muhammad Zaki, Ike, Muhammad Raihan, Rizka, Muhammad Jainal, dan Irfan. Saya Muhammad Zaki Adrian. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Perusahaan ini memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya dan meningkatkan penjualan. Namun dalam perjalanan bisnisnya, perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan harga bahan baku, kesalahan input data, hingga kesulitan dalam mencatat transaksi dan stok barang secara manual. Dan dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis aplikasi yang dapat membantu admin dalam memantau transaksi, mengelola data pegawai, memperbarui stok barang, serta mencatat data pembeli. Lalu selanjutnya di sini saya akan membacakan rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi bisnis keuangan dan proses produksi dikelola. 2. Bagaimana sistem digital bisa jadi solusi atas masalah operasional. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian, menganalisis pengelolaan keuangan yang baik untuk percetakan Big Papa. Yang kedua membahas strategi bisnis, pengelolaan keuangan dan tantangan yang dihadapi oleh percetakan Big Papa untuk membantu perusahaan ini dalam mengembangkan bisnisnya. Ketiga merancang desain bisnis yang efektif, proses produksi yang optimal dan strategi pemasaran yang efektif untuk percetakan Big Papa. Keempat menguji dan mengevaluasi desain bisnis yang efektif, proses produksi yang optimal, dan strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan bahwa mereka dapat meningkatkan kinerja. Nama saya Muhammad Jainal Mutakin. Di sini saya akan membacakan tentang strategi, tantangan, solusi bagi Big Papa. Untuk strateginya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal, menjaga kualitas produk dan harga yang kompetitif. Lalu ada free design dan free kompetitif, free design dan free ongkir untuk wilayah Pulau Jawa. Lalu yang kedua ada kombinasi penjualan online dan offline. Lalu ada tantangannya. Yang pertama ada terkadang hasil cetakan tidak sesuai dengan kemauan konsumen sehingga membuat kerugian untuk mencetak ulang. Yang kedua ada kesalahan input data dan perubahan harga bahan baku. Lalu untuk solusinya, pemilik mengatasi hal tersebut dengan berkomunikasi dengan sangat mendetail dan evaluasi rutin. Lalu ada manajemen keuangan. Perusahaan ini menggunakan aplikasi Excel untuk mengelola keuangan dan membuat keputusan yang tepat. Pemilik percetakan Big Papa memiliki latar belakang bekerja di akunting. Biaya dicatat secara rinci, pembuatan plat, biaya cetak, biaya finishing, dan biaya pisau atau mesin pon. Lalu ada perancangan sistem informasi. Yang pertama untuk merancang aplikasi admin berbasis digital. Yang pertama untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual. Yang kedua mempermudah manajemen data barang, transaksi, pegawai, dan pembeli. Lalu yang ketiga meningkatkan efisien dan kecepatan operasional. Lalu ada langkah perancangan sistemnya. Yang pertama studi masalah dan kebutuhan. Yang kedua desain wireframe awal atau tools balsamic. Prototipe interaktif yaitu dengan menggunakan tools Figma. Lalu yang ketiga adalah uji coba awal. Perkenalkan, nama saya Suherni Sukmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi wireframe balsamic. Dari halaman utama terdapat login dan sign up. Untuk login halamannya seperti ini dan sign up-nya seperti ini. Lalu di sini ada dashboard dan about us. Di sini menggunakan sidebar. Untuk dashboard bisa diklik dari sidebar-nya dan terdapat halaman seperti ini. Dalam dashboard terdapat notification dan foto tentang produk. Dan di sini ada halaman about us, di mana dalam halaman itu terdapat layanan kami. Terus kenapa harus Big Papa dan kontak Big Papa. Dan di sini selanjutnya ada halaman transaksi. Riwayat transaksinya tentang pengeluaran dan pemasukan. Lalu ada halaman stok barang, di mana kita bisa melihat ada berapa sisa stok barang dalam perusahaan kita. Terus kita juga memiliki halaman data pegawai dan data pembeli. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan menjelaskan implementasi prototype. Tadi dan ini yang kedua adalah
loading page yang dimana ada login dan sign up untuk membuat akun barangkali ingin buka. Oke, yang pertama adalah login. Di fase login ini kita akan menampilkan dua text input atau kolom teks yang dimana jika kita menekan salah satunya akan menimbulkan atau memunculkan sebuah keyboard. Di sini kita akan diarahkan untuk tentu saja mengetik keyboardnya dan juga passwordnya. Dan jika kita mengucap menekan login, kita akan langsung diarahkan kepada menu dashboard. Di dashboard ini ada fitur search bar yang nanti dapat dialgoritmakan oleh programmernya. Ada juga greeting welcome yang otomatis dibuat oleh chatnya, dan juga notification yang dimana akan ada pemberitahuan seperti stok barang dan juga riwayat transaksi yang nantinya bisa mempersingkat informasi. Dan di sini ada tampilan barang-barang apa saja yang telah kita input di daftar barang. Dan di sini kita bisa menggesernya ke samping. Dan di sini juga tidak lupa saya menambahkan fitur sidebar untuk memudahkan navigasi. Bisa dilihat menu yang sedang kita tuju seperti sekarang dashboard. Di sana akan ada tampilan sedikit lebih terang pada rectangle-nya agar memudahkan kita untuk mengingat halaman apa yang kita sedang. Selanjutnya ada daftar pembeli. Ada daftar pembeli. Di sini kita dapat memunculkan atau memaparkan informasi di mana pembeli-pembeli itu ada. Kita bisa men-scrollnya ke bawah seperti ini. Dan di sini kurang lebih mirip seperti dashboard, ada fitur pencarian, ada juga judulnya, dan juga ada sidebar. Jika kita tekan kembali, akan kembali ke halaman. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Aprilia. Saya akan menjelaskan Figma. Saya akan melanjutkan menjelaskan Figma yang telah dijelaskan oleh Rehan sebelumnya. Dalam sidebar tadi, ada daftar barang yang mana akan memunculkan banyaknya daftar barang yang telah kita input sebelumnya. Di sini juga ada edit, salah satu contohnya itu adalah lunchbox mode, yang dimana stok barangnya adalah 250. Kita akan mengeditnya menjadi 255. Kemudian input hingga barang menjadi stok 255. Di sidebar yang lain juga kita ada riwayat transaksi, yang mana di dalam riwayat transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah data pemasukan yang sebelumnya yang bisa kita input dari tabungan yang nanti akan dibuat. Kemudian ada juga pengeluaran di bulan ini yang sama dengan seperti pemasukan. Kemudian ada sidebar daftar pegawai, di mana data pegawai yang telah diinput akan terlihat di sini sama seperti data pembeli. Di sini juga ada search bar dan ada data-data daftar pegawai yang terakhir. Ada logout yang mana ketika kita memencet logout ini kita akan kembali di awal page. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Nurman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengujian dari sistem ini. Nah, di sini kita itu melakukan pengujian dengan metode System Usability Scale atau SUS. SUS itu yaitu metode yang biasa digunakan untuk mengukur sejauh mana sih sistem ini mudah digunakan oleh pengguna. Yang dimana kita itu membuat form terlebih dahulu yang isinya 10 pertanyaan, 5 pertanyaan nomor ganjil yaitu pertanyaan positif, dan 5 pertanyaan nomor genap yaitu pertanyaan negatif. Kemudian SUS ini memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, kemudian di sini ada proses pengujiannya. Yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada 20 responden. Nah, 20 responden ini yaitu teman sekelas kita sendiri. Terus responden mengeksplorasi fitur-fitur seperti login, dashboard, terus daftar barang, data pegawai, data pembeli, dan riwayat transaksi. Jadi maksudnya si desain tampilan Figma-nya itu disimpan di link from-nya, sehingga si responden itu bisa melihat desain tampilan Figma-nya. Terus setelah mencoba, responden mengisi kuesioner sesuai kesan dan pengalaman mereka. Jadi menurut mereka apakah layak sistem itu buat digunakan atau tidak. Nah, jadi tujuan proses ini kami itu biar mengetahui secara objektif apakah sistem desain yang kami buat ini mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna atau tidak.
Terus lanjut. Di sini ada hasil pengujiannya. Nah, jadi setelah seluruh responden mengisi kuesioner, kita menghitungnya. Terus di rata-ratanya itu jumlahnya 80,3, yang artinya dalam standar interprestasi SUS, skor ini tersebut termasuk ke kategori acceptable atau layak digunakan. Jadi sistem yang kami buat itu cukup mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Terakhir, baik kita lanjut kepada kesimpulan. Percetakan Big Papa awalnya mengalami tantangan dalam pencatatan manual, terus kesalahan input, serta perubahan harga bahan baku. Nah, untuk mengatasi hal ini, kelompok kami merancang sebuah sistem informasi berbasis aplikasi digital yang membantu pengelolaan data transaksi, pencatatan keuangan, stok barang, pegawai, dan juga pembeli secara lebih efisien yang akan mendukung pengembangan usaha. Nah, hasil pengujiannya itu menggunakan metode SUS menunjukkan skor 80,3 yang kategorinya masuk layak digunakan dan membuktikan bahwa sistem ini efektif untuk membantu operasional perusahaan. Sekian dari saya. Saya Irfan Maulana izin membuat pertanyaan. Bagaimana cara kalian memastikan alur dari aplikasi ini mudah dipahami oleh pengguna? Aku akan izin untuk menjawab. Nama aku Rizka Nurhadwa. Kami akan memastikan bahwa alur aplikasi ini akan mudah dipahami oleh pengguna dengan menerapkan prinsip user flow yang logis dan familiar. Lalu dari kebutuhan utama, mulai dari kebutuhan pengguna sampai menyusun hal-hal yang penting atau yang inti berdasarkan urutan aktivitas yang sering dilakukan. Selain itu juga kami melakukan uji coba kepada calon pengguna supaya kita tahu bahwa mereka itu bisa menggunakan aplikasi itu tanpa panduan dan menggunakan tombol yang mudah dan intuitif, serta memberikan feedback dari setiap aksi. Contohnya kayak notifikasi saat data tersimpan atau peringatan saat terjadi kesalahan. Nah, saya harap dengan adanya langkah-langkah ini kami berusaha agar pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi tersebut. Mengapa sistem informasi ini lebih difokuskan ke sisi admin, bukan ke pelanggan atau ke sisi kasir seperti toko retail? Izin menjawab, nama saya Mita Nagna Mulia. Karena permasalahan utama yang dihadapi Big Papa adalah kesalahan pencatatan transaksi, stok, dan pengelolaan data internal. Jadi fokusnya itu adalah untuk menyederhanakan pekerjaan admin, bukan langsung ke pelanggan seperti aplikasi e-commerce. Sistem ini bertujuan memperkuat back-end operasional dulu sebelum berkembang ke user eksternal. Admin memiliki tanggung jawab ke sentral untuk memastikan kelancaran operasional dan keakuratan data. Berbeda dengan sistem retail yang langsung melayani konsumen, Big Papa tidak memakai sistem kasir harian. Penjualan mereka banyak dilakukan melalui WhatsApp dan platform online. Jadi sentuhan langsung ke pelanggan sudah dibantu oleh admin secara manual. Apa tantangan terbesar saat membuat aplikasi ini dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Dengan saya menjawab, saya Iska Bedikisa Kaniska. Tantangan utama kami dalam membuat desain aplikasi yang mudah digunakan dan efisien. Cara kami mengatasinya dengan membuat sketsa awal aplikasi, lalu memperbaikinya berdasarkan saran pengguna dan mentor, serta terus memperbarui desain sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara ini kami dapat menciptakan aplikasi dengan mudah digunakan dan efisien. Sudah cukup apa yang dibutuhkan? Sudah cukup.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam